Mohon nama Sudah 96 Malhotra Sukriya sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar bahasa India part 3. Jadi siap-siap guys, pada part 3 ini kita akan belajar lebih rumit lagi dari part-part sebelumnya. Part sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang kata-kata yang biasa atau kata-kata yang satu huruf saja guys. Dan sekarang kita akan belajar ungkapan-ungkapan yang menggunakan banyak kata guys. Jadi siap-siap kita mulai belajar. Jadi tolong disimak baik-baik. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa jangan lupa klik loncengnya biar kalian bisa juga melihat nanti pemberitahuan untuk part 4-nya tayang belajar bahasa India bersama saya. Tentunya dalam waktu 1 bulan kita akan menguasai seluruh bahasa India dan bisa jalan-jalan ke Simla, Gujarat, Punjabi, Calcutta. Pokoknya semua kita akan kelilingi India dengan menggunakan bahasa India secara fasih. Jadi marilah kita belajar bersama saya bahasa India. Oke guys, tidak perlu lama-lama lagi. Marilah kita memulai pelajaran kita. Marilah kita mulai belajar bahasa India kita kali ini. Oke, kita mulai dari kata halo. Halo dalam bahasa India itu dikatakan namaste atau namaskar. Jadi kalau misalkan kalian ketemu dengan temannya kalian di India, atau kan kalian chatting dengan orang-orang India, jadi kalian bisa bilang halo itu dengan kata namaste, namaskar. Tulisannya masih tetap sama, namaste atau namaskar guys. Jadi bacanya juga sama, namaste, namaskar. Oke, kemudian kita lanjut di kata permisi atau maaf. Permisi atau maaf itu sebenarnya sama guys. Kalau misalkan dalam bahasa Indianya itu mujhe maaf kijiye, mujhe maaf kijiye. Jadi kalau disebutnya itu, kalau orang India kan maaf itu dibahas maaf. Kalau orang India jangan dibaca maaf, jangan guys. Tapi bacanya itu maaf. Mujhe maaf kijiye, mujhe maaf karena artinya maaf. Oke guys, kita lanjut ke kata tunggu sebentar. Tunggu sebentar itu dalam bahasa India itu kita ucapkan ek minute. Ek minute. Tulisannya ek minat, tapi dibaca ek minute. Oke guys. Terus kemudian kita lanjut di kata silakan atau tolong. Biasa kan kalau orang Inggris itu bilangnya help. Kalau bukan India bukan guys. Kalau orang India bilangnya bukan help, bukan tolong juga guys. Kalau orang India itu ya bilangnya kripya. Tulisannya tetap kripya guys. Dibacanya juga kripya. Terus kemudian guys, kita lanjut ke kata terima kasih. Jadi buat kalian yang sudah dibantu oleh teman-temannya, yang sudah dibantu temannya, terus kemudian mau ucapkan terima kasih dalam bahasa India itu, kalian tinggal bilang sukriya atau danyawan, sukriya atau danawan. Oke guys, danyawat, sukriya itu bisa guys. Tapi logatnya jangan kasih logat-logat seperti orang Korea kamsahamnida, tidak seperti itu. Jadi sukriya saja guys jawabnya. Oke, kemudian lanjut guys, kita lanjut ke kata tidak apa-apa. Koi bat nehi. Tulisannya koi bat nahi, tapi bacanya koi bat nehi, itu artinya tidak apa-apa guys. Kalau cuma satu saja, kalau untuk kata tidak, itu dia cuma satu saja, nehi. Kalian biasa kan dengar kata-kata nehi dalam film India. Buat kalian yang pernah nonton film India, yang suka nonton film India, itu nehi artinya tidak. Itu biar tidak dijelaskan lagi, kalian pasti sudah tahu. Oke guys, kita lanjut ke kata sudah lama tak jumpa. Misalkan kamu baru berteman dengan temanmu, terus jadi guys, itulah kalau misalkan saya lagi membaca berita atau saya lagi membuat konten di channel saya ini, selalu banyak kendala seperti ini guys. Biasa lewat motor, biasa ada yang teriak-teriak, tapi kita harus sabar guys. Oke, karena motornya sudah lewat guys, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke kata sudah lama tak jumpa tadi ya guys. Jadi sudah lama tak jumpa itu dalam bahasa Indianya itu bahut dese apko dekanehi. Bahut dese apko dekanehi. Iya, itu artinya sudah lama tak jumpa. Saya ulangi kembali, tulisannya bahut den se apko deka nahi, tapi bacanya bahut dese apko deka nehi, artinya sudah lama tak jumpa. Oke guys, kemudian kita lanjut di kata welcome atau selamat datang. Selamat datang untuk orang India itu mengatakannya itu apka swagat he, itu artinya selamat datang. Selamat pagi, suprabat itu selamat pagi guys. Kalau misalkan selamat sore, subsandia. Kalau misalkan kalian chat temannya kalian pada saat sore, kalian bilang subsandia. Tulisannya subsandia, dibacanya subsandia. Terus kemudian kita lanjut lagi guys. Kalau misalkan kamu mau ucapkan sampai jumpa, ya buat kalian teman-teman yang ingin kalian mau ucapkan kata sampai jumpa untuk teman-temannya kalian yang menggunakan bahasa India itu, kalian tinggal gunakan pir milenge.
Pir milenge, sampai jumpa. Tulisannya itu milenge guys, tapi dibacanya milenge. Pir milenge. Oke guys, kita lanjut di kata berikutnya itu selamat tinggal. Selamat tinggal itu dalam bahasa Indianya itu alvida. Alvida. Tulisannya itu alvida, tapi dibacanya alvida. Seperti tabi alvida nakehena. Itu artinya jangan pernah ucapkan selamat tinggal, guys. Oke? Kemudian untuk kalian yang ingin mengucapkan selamat untuk teman-temannya, kalian kalau misalkan menggunakan bahasa India itu kalian ucapkan badeho. Badeho artinya selamat, guys. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau ucapkan selamat ulang tahun untuk temannya kita, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu guys dalam bahasa India itu kita bisa gunakan 3 bahasa India kalau misalkan kita ucapkan selamat ulang tahun. Pertama itu janam dik hardik subaknya he, tapi logatnya jangan seperti logat Korea guys. Saya ulangi, jamdin ki hardik subyakamni, itu artinya selamat ulang tahun. Bisa juga kalian ucapkan janam dik kibade atau janam ding mubarak, janam din kibada atau Janam din Mubarak, itu artinya selamat ulang tahun guys. Kalau misalkan kalian berada di penghujung tahun, mau ucapkan kata dalam bahasa Indianya itu, misalkan kalian mau ucapkan selamat tahun baru, kalian bisa gunakan Nawarski Diwas Hardik Subkamnaye. Saya ulangi, Nawarski Diwas Hardik Subkamnaye. Oke guys, itu selamat tahun baru. Saya ulangi satu kali lagi guys, karena ini terlalu sulit guys. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar bahasa-bahasa sulit supaya kalian bisa ingat. Saya ulangi kembali 3 kali guys. Nawarki Diwas Hardik Subkamnaye, itu artinya selamat tahun baru guys. Terus kemudian kita lanjut dengan kata senang bertemu dengan Anda, nice to meet you, itu dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi kalau dalam bahasa India kalian gunakan apse milkar kushi hui. Saya ulangi guys, apse milkar kushi hui. Tulisannya apse milkar kushi hui, tapi dibacanya apse milkar kushi hui. Iya, itu artinya senang bertemu dengan Anda guys. Terus kemudian kita lanjut lagi dengan senang hati. Biasa temannya kita itu kan minta pertolongan, jadi kita tinggal bilang dengan senang hati. Dengan senang hati itu dalam bahasa Indianya meri kushihe. Meri kushihe. Iya, artinya dengan senang hati. Senang itu artinya kushi. Aire kushi. Kushi. Aku sangat bahagia. Bahagia dan bahagia. Itu artinya senang hati guys. Dengan senang hati itu meri kushihe. Oke guys, kemudian kita lanjut ke misalkan yang orang-orang yang lagi pacaran. Misalkan dia mau ucapkan aku sangat merindukanmu, aku sangat mencintaimu, aku guys, motor lagi guys. Oke guys, kita lanjut buat kalian yang misalkan ingin ungkapkan kata cinta Anda dengan menggunakan bahasa India. Misalkan saya merindukanmu, aku mencintaimu, atau misalkan mau sebut cinta. Beginilah bahasa Indianya guys. Untuk bahasa India aku sangat merindukanmu itu kalian tinggal bilang muji apke bahot yade. Muji apke bahot yade. Tulisannya itu mujei aapke bahut yade. Itu artinya aku sangat merindukanmu. Saya ulangi kembali cara bacanya itu mujei aapke bahut yade. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan aku mencintaimu? Oke, jadi kalau aku mencintaimu ini guys ada 2 macam untuk mengucapkannya. Kalau misalkan aku mencintaimu itu laki-laki, maka kalian ucapkan mene tumse pyar karta hu. Mene tumse pyar karta hu. Tulisannya main tumse, tapi dibacanya mene guys. Jangan salah-salah baca, kalau salah baca itu salah arti juga guys. Oke, jadi soal lagi kalau untuk aku mencintaimu, kalau misalkan laki-laki dia ucapkan menetum se pyar kartahu. Kalau perempuan apa? Menetum se pyar kartehu. Jadi dia tinggal diganti huruf akhirnya karte tadi. Kalau laki-laki karta, kalau perempuan karte. Saya ulangi kembali, laki-laki menetum se pyar kartahu, itu aku mencintaimu versi laki-laki. Kalau aku mencintai versi perempuan, menetum se pyar kartehu. Tulisannya hu kan? Tulisannya ho guys, hon, tapi dibacanya hu. Jangan sembarang asal-asal baca. Oke guys, kemudian banyak juga sih yang sering bertanya tentang bahasa-bahasa India itu. Biasakan dalam bahasa India itu banyak sekali menggunakan kata cinta. Jadi mereka bingung, ada pyar, ada iks, ada mohabat, ada dolena.
Pyar iski or muhabbat itu sama artinya semua guys. Dolena juga sama, itu artinya cinta guys. Kalian terserah kalian mau ucapkan pyar, mau ucapkan isk, mau ucapkan muhabbat, mau ucapkan dolena, itu semua artinya sama guys, cinta. Terus kemudian kita lanjut guys ke kata teman, sahabat. Jadi buat kalian juga yang ingin menyebut kata teman dengan menggunakan bahasa India itu gampang sekali guys. Dosti, dos, bisa dosti, dibacanya dos. Bagaimana kalau persahabatan? Dostana. Kalau persahabatan itu guys dostana. Kalau misalkan teman atau sahabat itu dibacanya dosti. Contoh, mujhe dosti karogi artinya maukah kamu berteman dengan saya? Saya ulangi, mujhe dosti karogi, maukah kamu berteman dengan saya? Terus kemudian bagaimana kalau maukah kamu nikah dengan saya? Buat kalian yang ingin melamar pacarnya, kalian tinggal bilang mujhe sadi karogi guys. Jadi pernikahan itu atau menikah itu artinya sadi. Jadi misalkan kalau mau tembak pacarnya kalian yang menggunakan bahasa India, mau melamar misalkan, tinggal kalian bilang mujhe sadi karogi, maukah kamu menikah dengan saya? Oke guys. Oke, seperti itu kita lanjut lagi guys. Sekarang bagaimanakah kita akan mengetahui bahasa India misalkan dalam introduction atau perkenalan guys. Contoh, misalkan kalian mau tanyakan siapa namanya teman Anda itu. Dalam bahasa India apa? Aapka naam kya hai? Aapka naam kya hai? Aapka naam kya hai tulisannya aapka, namnya N-A-A-M, bukan name. Kalau name itu bahasa Inggris guys. Kalau nama itu bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa India dia dua A-nya, N-A-A-M. Jadi dibacanya aapka naam kya hai? Siapa nama kamu? Iya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana jawabnya? Nama saya, jadi jawabnya itu nama saya Meranam Dayat He. Contoh, nama saya kan Dayat. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya kepada saya, Apkya nam kya he? Apka nam kya he? Jadi saya menjawab Meranam Dayat He. Nama saya Dayat, Meranam Dayat He. Oke guys, kita lanjut lagi ke ungkapan apakah Anda bisa bicara bahasa Hindi. Misalkan kalian sedang chat dengan orang Inggris misalkan, sedangkan kalian cuma pahamnya itu bahasa India guys. Seperti ini contohnya. Jadi kalian tinggal tanya apakah orang Inggris itu tahu bahasa India atau tidak. Jadi kalian bisa gunakan bahasa India. Bagaimana cara pertanyaannya? Kya aap Hindi bol sakte hai? Kya aap Hindi bol sakta hai? Iya, tulisannya sakte tapi dibacanya sakta guys. Oke. Terus kemudian kita lanjut lagi, misalkan kalian mau tanyakan asalnya itu orang guys. Kalau misalkan mau tanyakan asalnya itu, kalian bisa langsung bilang apkah sehe? Apkah sehe artinya itu dari mana Anda berasal? Dari mana Anda berasal? Saya ulangi, apkah sehe, dari mana Anda berasal? Terus kemudian bagaimana menjawabnya? Saya berasal dari. Jadi bahasa Indianya itu saya berasal dari itu misalkan kalian berasal dari Jakarta, Jakarta sehu. Saya berasal dari Jakarta, Jakarta sehu. Jadi di belakang Jakarta itu kan tinggal tambahkan saja sehu guys. Kita lanjut lagi guys. Misalkan kamu tanyakan tempat tinggalnya. Jika kalian mau tanyakan tempat tinggalnya, kalian tinggal bilang saja apkah rehte? Apkah rehte? Kalau misalkan kata tanyanya itu harus ditekan-tekan juga guys bahasanya. Jangan satu kali, jangan lurus-lurus aja seperti ini. Kalau misalkan kalau ucapkan apkah rehte itu salah guys. Kalian harus bilang seperti ini. Apkah rehte? Jadi harus agak kayak quasi pronunciation juga India guys. Jadi sebutnya itu apkah rehte itu artinya di mana Anda tinggal. Terus bagaimana kalau kalian menjawabnya? Misalkan kalian tinggal di sebuah hotel, kalian bisa menjawabnya me hotel mere tahu. Me hotel mere tahu artinya saya tinggal di hotel. Saya ulangi, me hotel mere tahu guys. Terus kemudian kita lanjut lagi guys. Bagaimana kalau misalkan kalian mau tanyakan kabarnya, apa kabar? Apke sehe? Apke sehe? Terus jawabnya saya baik, metekhu. Kita lanjut ke senang bisa mendengar itu. Dalam bahasa ini itu sungkar kusihui. Sungkar kusihui. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan kata baiklah dalam bahasa ininya? Tekhe, acha. Jadi acha itu guys artinya baiklah. Acha, baiklah. Atau bisa juga kalian gunakan tekhe, itu artinya baiklah. Terus kemudian misalkan keadaan Anda tidak baik, kalian bisa langsung bilang metek nehihu. Jadi tinggal ditambahkan nehi guys. Ditambahkan nehi di setelah kata tek. Contoh tadi saya sudah jelaskan itu saya tidak baik dalam bahasa Indonesia itu metek nehihu. Oke guys. Terus kemudian misalkan ada teman kamu yang lagi sakit, terus kemudian kamu mau ucapkan semoga lekas sembuh, dalam bahasa Indianya itu jaldi setek hojao. Jaldi setek hojao. Oke guys, kita lanjut untuk kata saya bahagia.
saya bahagia, misalkan kalian mau ucapkan kata dalam bahasa India itu saya bahagia itu kalian bisa bilang saja mekushihu, mekushihu. Bagaimana kalau saya sedih? Medukihu, mekushihu dan medukihu. Kalau kushi bahagia, kalau duki itu sedih guys, medukihu. Tapi ada juga sedih itu bisa juga gam, bisa duki juga bisa guys. Seperti kan kabikusi kabigam itu artinya kan kadang bahagia, kadang sedih. Jadi gam itu artinya sedih guys, gam. Terus kemudian kalau misalkan kamu mau bilang saya marah, bahasa Indianya itu menarazuhu, menarazuhu. Itu artinya saya marah, menarazuhu. Terus kemudian misalkan kalian habis bekerja, kemudian Anda capek, apa yang Anda ucapkan kalau misalkan dalam bahasa India? Kalian tinggal bilang metak gayahu, metak gayaho guys. Iya, jadi seperti itu. Kalau misalkan saya lelah itu metak gayaho. Terus kemudian misalkan kalian lagi baring-baring kemudian tiba-tiba mengantuk, bagaimana kamu mau ucapkan dalam bahasa Indianya guys? Kalian tinggal ucapkan mujenan narehihe, mujenan nirehihe. Itu artinya saya mengantuk. Terus kemudian misalkan tiba-tiba kalian lapar, apa kalian mau ucapkan? Misalkan saya lapar, artinya dalam bahasa India itu kalau misalkan kalian lapar, kalian tinggal ucapkan mebukaho, mebukahu. Tulisannya meibokaho, tapi bacanya mebukaho. Itu artinya saya lapar. Terus kemudian terakhir guys, misalkan kalian haus, apa diucapkan dalam bahasa Indianya? Saya haus, kalian ucapkan me piasahu, me piasahu, saya haus. Itu artinya guys. Oke guys, sampai di sini dulu part 3 belajar bahasa Indonesia kita. Jangan lupa subscribe supaya kalian bisa melihat pemberitahuannya nanti pada saat saya akan membahas tentang part 4-nya. Mohon please subscribe my channel, dan syukriya juga buat kalian yang sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian bisa melihat pemberitahuan nanti apabila saya membahas belajar bahasa India part 4. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Manghota, asal channel undur diri di hadapan Anda. Bye bye.